Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih karena pada pertemuan kali ini sudah memperkenankan kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan topik bahasan tentang daftar pustaka. Sebelumnya, saya selaku moderator mohon izin untuk memperkenalkan anggota kelompok 6. Kelompok 6 beranggotakan 1. Rizky Nuradit, 2. Muhammad David Bagus, 3. Julio Saviola Nur Setiawan, 4. Alfian Yoga Rifki Pratama, 5. Satria Handal Prastista, 6. Agusta Yusuf Arifin, 7. Bayu Dwi Aprian, 8. Taufik Hidayat, 9. Rizky Anugrah Saputra. Langsung saja, untuk materi presentasi kali ini akan dibacakan oleh teman saya, Rizky Anugrah Saputra. Menulis daftar pustaka. Pengertian dari menulis daftar pustaka adalah informasi mengenai sumber referensi atau acuan yang digunakan dalam penulisan sebuah karya ilmiah. Daftar pustaka atau bibliografi perlu dilampirkan dalam sebuah karya ilmiah sebagai bentuk penghargaan atas pikiran atau pendapat orang lain yang dikutip dalam karya ilmiah tersebut. Tujuan dan manfaat daftar pustaka. Tujuan dari daftar pustaka ini adalah untuk menunjukkan bahwa suatu tulisan atau karya ilmiah tidak hanya dibuat berdasarkan pemikiran orang-orang lainnya. Adapun manfaatnya yaitu untuk mengarahkan pembaca suatu tulisan atau karya ilmiah ke rujukan lainnya yang terkait dengan pembahasan di dalam tulisan maupun karya ilmiah tersebut. Rujukan ini sama dengan referensi terkait semacam buku, kajian, atau bentuk ilmu pengetahuan lainnya. Daftar pustaka juga dimanfaatkan untuk mengetahui kota mana penerbitan buku dilakukan, tentunya pada tanggal berapa dan tahun berapa buku tersebut diterbitkan. Info ini dapat dimanfaatkan untuk melihat relevansi atau keakuratan isi buku. Bila isi buku yang sama telah diterbitkan beberapa kali dan buku yang dikutip merupakan buku terbitan terbaru. Sebenarnya, daftar pustaka juga bisa jadi pertimbangan pembaca dalam mempercayai isi atau pembahasan dalam buku tersebut. Unsur-unsur yang harus dicantumkan dalam penulisan daftar pustaka. 1. Nama pengarang. 2. Tahun terbit. 3. Judul buku. 4. Tempat terbit. 5. Nama penerbit. Aturan umum penulisan daftar pustaka. 1. Penyusunan daftar pustaka disusun secara alfabetis atau urut abjad berdasarkan nama belakang dari pengarang. 2. Penulisan daftar pustaka tidak perlu diberi nomor urut. 3. Daftar pustaka diletakkan di bagian akhir karya ilmiah. 4. Gelar akademik, pangkat, kebangsawanan tidak perlu dicantumkan. Contoh penulisan daftar pustaka. Nama pengarang. 1. Apabila nama pengarang terdiri lebih dari satu unsur atau kata, maka nama yang paling belakang diletakkan di depan. Sebagai contoh, nama Julio Saviola menjadi Saviola, Julio. 2. Apabila pengarangnya ada 2, maka yang dibalik cukup nama pengarang pertamanya saja. 3. Apabila
nama pengarangnya lebih dari 2, maka yang ditulis nama pengarang yang pertama saja dan diberi singkatan DKK atau IT atau AL. 4. Apabila dalam sebuah daftar pustaka terdapat 2 atau lebih buku yang dikarang oleh pengarang yang sama, maka pengurutannya berdasarkan tahun terbitnya dan nama pengarang cukup ditulis sekali dan selanjutnya digantikan dengan garis. 5. Pemisahan antara nama belakang dan nama depan menggunakan tanda koma. 6. Setelah unsur nama pengarang diakhiri dengan tanda titik. Tahun terbit. 1. Apabila ada 2 buku atau lebih yang dikarang oleh pengarang yang sama, maka yang dituliskan pertama kali adalah tahun terbitnya paling dulu. 2. Apabila buku tersebut tidak diketahui tahun terbitnya, maka cukup ditulis T atau tanpa tahun. 3. Pemisahan antara unsur tahun terbit dengan unsur judul buku menggunakan tanda titik. Judul buku. 1. Semua huruf pertama dari setiap kata dalam judul buku ditulis dengan menggunakan huruf kapital kecuali kata-kata tugas seperti dan, untuk, di, yang, atau, dari, ke, dan lain-lain. 2. Jika daftar pustaka diketik dengan komputer, maka judul buku harus menggunakan huruf miring atau italics. 3. Jika ditulis tangan atau diketik manual, maka penulisan judul buku diberi garis bawah. 4. Pemisahan antara unsur judul buku dengan unsur tempat terbit menggunakan tanda titik. Selanjutnya, tempat atau kota terbit. Yang pertama, tempat terbit cukup dengan menyebutkan kota di mana lokasi penerbit itu berada. Yang kedua, pemisahan antara unsur tempat terbit dengan nama penerbit menggunakan tanda titik 2. Setelah tempat atau kota terbit, yaitu nama penerbit. Pada bagian ini, kita cukup menuliskan nama atau lembaga yang menerbitkan buku tersebut. Dan setelah unsur nama penerbit diakhiri dengan tanda titik. Sebagai contohnya, judul buku, bahasa, konteks, dan teks, aspek-aspek bahasa dalam pandangan semantik. Pengarang M. A.K. Haliday dan Ruqayyah Hasan. Tempat terbit Yogyakarta. Tahun terbit 1992. Nama penerbit Gadjah Mada University Press. Maka ditulis Haliday M.A.K. dan Ruqayyah Hasan 1992. Bahasa, konteks, dan teks, aspek-aspek bahasa dalam pandangan semantik, ditulis miring, Yogyakarta, 2, Gadjah Mada University Press. Judul buku. Contoh yang pertama, Hak Gus Dur untuk Nyeleneh. Tahun 2000, penulis Eko Sasih, penerbit Pustaka Hidayah, Kota Bandung. Yang kedua, Analisis Wacana. Tahun 1996, penulis Gillian Brown, George Yule,
Penerbit Gramedia, Kota Jakarta. Yang ketiga, memahami bahasa agama. Sebuah kajian hermeneutik tahun 1996. Penulis Komarudin Hidayah. Penerbit Paramadina, Kota Jakarta. Contoh penulisan daftar pustaka. Yang pertama, contoh penulisan daftar pustaka dari sumber buku. Misalnya, Hirata Andrea tahun 2006 yang berjudul Sang Pemimpi, Kota Yogyakarta, penerbit Bentang. Yang kedua, contoh penulisan dengan jumlah penulis lebih dari satu orang. Misalnya, Mana Aha dan Putra Dani tahun 1998 yang berjudul Metode Pembelajaran untuk Chef, Kota Jakarta. Ketiga, contoh penulis tanpa nama. Divisi SDM tahun 2012, Company Profil, Kota Jakarta, penerbit Citra Natural. Yang keempat, contoh penulisan dari buku Saduran Terjemah. Misalnya, Prakasa Ilman, penerjemah, tahun 1997, Analisis Manajemen Keuangan, Kota Jakarta, penerbit Manajemen. Yang kelima, contoh penulisan buku terjemahan dengan nama sama namun judul berbeda. Misalnya, Andriani, tahun 2007, yang berjudul Ekonomi Level Menengah, Kota Semarang, Media Suara sebagai penerbit. Lanjutan nomor 6. Contoh penulisan daftar pustaka dari sumber majalah. Contohnya Pramesja Wijana tahun 2009. Menuju Fashion Asia Jakarta (2) Majalah Bisnis Fashion nomor 4 tahun 05 atau 12 Januari sampai 20 Februari 2005. Yang ketujuh, contoh penulisan daftar pustaka dari koran. Misalnya, Priska tahun 2006, Get It Convert Modeling Standard of Cover with Argus Network Analysis Arius Magazine Oktober-Desember tahun 2006. Yang kedelapan, contoh penulisan daftar pustaka dari sumber jurnal ilmiah, cetak, skripsi, dan tesis. Mustafa Dimas Eva tahun 2018. Sudut pandang umum dalam kanji, Jakarta, Universitas Indonesia. Yang kesembilan, contoh penulisan daftar pustaka dari sumber kamus. Misalnya, David Longley D.W. tahun 2008. Geografi Informasi Sistem and Science, The New Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Britannica, halaman 651 sampai 701. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.